Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Sudah sampai pada pembahasan ke-51 yang akan membahas keteladanan para sufi. Salah satunya adalah mereka senantiasa ziarah kubur untuk mengambil tadkirah, yaitu pengingat. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa min akhlaqihim, dan itu sebagian dari akhlaknya para sufi sholihin radhiyallahu anhum, radhiya semoga meridhai siapa wa anhum dari mereka. Apa keteladanan mereka? Ziaratuhum, yaitu ziarahnya mereka likuburil muslimin, bagi kuburnya orang-orang muslim. Ini salah satu keteladanan para sufi-sufi terdahulu, yaitu ziarah pada kuburnya orang-orang muslim, dan tentu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para aulia. Ya, tentu ini bisa memberikan tadkirah, yaitu pengingat bagi yang berziarah. Ziarah kubur umat Islam ini didasarkan pada apa? Amalan, karena mengamalkan biqaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuru ziarahlah al-kuburo, pada kubur. Fa innaha, maka sesungguhnya ziarah kubur, tudzakirukum, ya, itu dapat mengingatkanmu al-akhirata, pada akhirat. Jadi hadis Nabi ini sebagai dasar bahwa ziarah kubur sangat dianjurkan. Kenapa ziarah kubur? Ya, banyak sekali manfaatnya, terutama bisa menjadi pengingat kita tentang adanya kehidupan setelah hidup di dunia. Jadi membangun kesadaran bahwa ada kehidupan setelah dunia ini ketika dia sedang berziarah kubur. Ya, jadi ziarah kubur itu ya hanya sekedar tahlil, selesai terus pergi. Itu sama sekali ya kurang tadkirah. Tapi lakukanlah perenungan, ya. Perenungan yang pertama bisa menyadarkan kita bahwa dengan ziarah itu
kita teringat bahwa kita suatu saat pasti sama seperti mereka. Kita pasti akan meninggalkan dunia. Ini tadkiroh yang pertama. Yang kedua, kita mendoakan. Kita juga nanti berharap pada saat kita sudah meninggal juga ada yang mendoakan. Biru aba'akum tabiru abna'ukum. Kalau anak ini baik kepada kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, artinya kalau sudah meninggal ya kuburannya ditengok, diziarahi, didoakan. Tentu nanti ketika dia meninggal juga akan mendapatkan balasan itu dari anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, tadkiroh yang bisa diambil yaitu kita bisa ngambil pelajaran dari orang yang kita ziarahi. Ya, misalnya beliau seorang tokoh, ya kita bisa melihat hasil perjuangannya, bagaimana beliau dulu pada waktu proses. Ya, pada saat beliau meniti ya, jalan ya, misalnya membangun lembaga, membangun pesantren, ya, tentu menjadi inspirasi. Oh iya, dulu beliau ini bisa, nama besarnya bisa sehebat ini ya karena dulu beliau berproses, mengalami suka duka. Gitu. Sehingga menjadi inspirasi kita yang hidup pada zaman sekarang itu bisa punya semangat baru. Gitu. Ya, tidak menjadi orang yang mudah putus asa, mudah frustasi. Gitu. Karena maunya itu instan, maunya itu yang gampang-gampang. Gitu. Gak mau susah payah, gak mau berjuang. Gitu. Nah, generasi-generasi instan inilah ya perlu tafakur ya pada saat ziarah itu. Karena tidak ada proses seperti tokoh-tokoh besar ya. Kalau kita melihat ya Nabi Muhammad sendiri ya, itu perjuangannya luar biasa. Begitu juga para wali ya, misalnya Wali Songo dan juga para ya pendiri-pendiri organisasi seperti NU ya, semua dulu adalah jatuh bangun, susah payah, tapi mereka istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fokus pikirannya ya, tidak terpecah antara ragu dengan urusan akhirat dan ada nafsu ingin mengejar dunia. Gitu. Jadi dia sudah punya keyakinan yang kokoh. Kalau kita berjuang di jalan Allah, pasti Allah akan mencukupi segala urusan dunia kita. Ini keyakinan ini nggak gampang. Ya. Orang-orang zaman sekarang diajak berjuang, ya pasti hitung-hitungan matematikanya itu lebih dominan. Saya dapat apa? Saya dapat berapa? Itu. Nah inilah ya yang membuat kita ya, akhirnya semakin kehilangan ruh di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepentingan pragmatis itu lebih muncul ya dibandingkan tujuan lillahi ta'ala. Nah, krisis ini ya itu bisa kita hidupkan kembali pada saat kita setelah ziarah itu tafakur. Jangan ziarah ya hanya sekedar ya untuk tahlil. Tahlil bagus. Tapi supaya kita dapat tadkiroh sebagaimana
dawuh Nabi, karena di sini ada fa innaha ya tudzakirukum tatkurukum tudzakirukum ya, dapat mengingatkanmu pada akhirat ini menjadi penting. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki diri, supaya kita bisa tambah yakin bahwa orang yang istiqomah di jalan Allah itu akan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Jadi dapat dua-duanya. Tapi kalau orang yang orientasinya hanya dunia, ya dia akan dapat dunia sedangkan akhiratnya tidak dapat. Ini pentingnya ziarah makam-makam para pejuang, para tokoh yang menjadi inspirasi kita, sehingga kita yang hidup di zaman modern seperti ini tetap memiliki nilai-nilai yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wahadal khuluq dan perilaku ini qala sedikit man ya'malu bihi al-ana minan nas ya. Ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sudah mengingatkan. Ternyata sedikit orang yang ziarah ya selain mendoakan atau berdoa tapi ngambil tadkirohnya, ngambil pelajarannya, ngambil yaitu nasihat-nasihatnya. Ini qolaman ya'malu bil al-ana minan nas. Jadi sedikit sekali orang yang mengamalkan ini pada zaman sekarang ya, sangat sedikit sekali. Ya, ini artinya bahwa beliau pada zaman itu sudah melihat ya adanya orang-orang yang ketika ziarah itu dibarengi dengan perenungan ya, dibarengi dengan sebuah tafakur ya, sehingga setelah ziarah itu punya semangat baru ya, punya inspirasi baru. Wah, ini sangat sedikit sekali. Wa in waqa'a annahum dakhalu turbatan walaysa fi dukhulihim i'tibarun. Ya seandainya terjadi ya bahwa mereka misalkan ada tadi ya falaysa fi dukhulihim i'tibar. Jadi mereka ziarah ya ziarah, tapi enggak pernah melakukan iktibar. Iktibar itu ya contoh misalnya kita ziarah ke Sunan Kalijaga ya. Itu apa sih perjuangan beliau? Oh, ternyata beliau ya seorang pendakwah yang luar biasa ya, mengalami sebuah proses kehidupan yang sangat dinamis ya. Dan juga beliau mengalami proses perjalanan yang luar biasa, melakukan sebuah suluk kholwat ya, sampai berguru dengan Sunan Bonang gitu. Terus akhirnya bisa berdakwah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, bisa mengemas dakwah ya melalui kebudayaan ya, melalui sastra dan budaya ya. Sastra itu ya beliau mengubah ya, ajaran-ajaran tasawuf menjadi tembang-tembang dalam versi Jawa gitu. Ini salah satu istihad ya, Sunan Kalijaga. Kemudian ya dari aspek budaya ya, seperti Sunan Kalijaga menjadikan wayang ya itu sebagai media dakwah. Dengan apa ya? Dengan melakukan islamisasi, yaitu dengan cara cerita-cerita yang awalnya dari India ya, kemudian dirubah dengan cerita-cerita yang terkait dengan perjalanan seorang salik dalam menuju Allah. Sehingga
nasihatnya bisa didengar oleh umat gitu. Tetapi umat tetap bisa menikmatinya gitu. Nah, ini model dakwah ini sudah dilakukan oleh Sunan Kalijogo ya pada abad 14, sekitar 1400 tahun atau 1500 tahun ya. Pada abad 14-15 gitu. Jadi beliau memiliki kecerdasan di dalam mengolah strategi dakwah. Nah, ini bagi kita ya tentu yang hidup pada zaman sekarang tentu bisa menjadikan Sunan Kalijogo sebagai inspirasi dakwah. Bagaimana dakwah kita di zaman modern ini tetap bisa mengena, bisa tercapai ya tanpa kehilangan substansi. Wa innama dzalikal amru adiyun ya, akan tetapi ziarah itu menjadi perkara yang sifatnya adi, adat ya, kebiasaan. Ya, kalau di kampung itu biasanya Kamis sore atau malam Jumat itu mereka ziarah. Ini hanya sebagai adi, kebiasaan. Ya, jarang sekali yang ziarahnya selain itu adi, kebiasaan tapi dibarengi dengan perenungan. Kaziarotihim, seperti ziarahnya mereka lil mayyiti, bagi mayit. Ya. Jadi kalau kita lihat keteladanan para ulama-ulama terdahulu ini yang perlu kita jadikan sebagai teladan ya. Yaitu bagaimana sikap para kiai-kiai dulu ya ketika mereka ngaji. Itu ta'lim itu menjadi prinsip pokok. Ya, ketika dia posisi berhadapan dengan guru, itu benar-benar berpegang teguh pada ta'lim, karena itu kunci kebarokahan. Bisa fokus telinga, mata, hati, ya, pikiran itu bisa mendengarkan secara utuh. Sehingga ketika seorang guru menjelaskan, murid pikirannya fokus, langsung masuk. Ketika masuk paham, itu akan melekat selamanya. Tapi ketika seorang murid fokusnya sudah hilang, ya hadir sih hadir, tapi hati dan pikirannya tidak hadir. Maka ilmu yang disampaikan ini, sekalipun ilmu itu cahaya, itu akan mental karena tertolak, sebab akal, pikiran, hati dan jiwanya tidak terkoneksi gitu. Maka transfer knowledge atau transfer ilmu ya antara guru dan murid itu bisa efektif ketika fokus murid ini ya bisa menjadi perhatian khusus gitu. Ini kalau sudah kehilangan perhatian khusus, ya guru ngomong apa, ya ngaji dari awal sampai akhir, tetap nggak ada manfaatnya. Karena apa? Nggak connect, nggak nyambung dan nggak membekas. Nah, ini perbedaannya ya orang-orang terdahulu. Guru-guru terdahulu kalau duduk di hadapan guru itu bergerak sedikit pun nggak apa. Ya, saya masih teringat ya ketika mondok, ya itu ketika duduk di hadapan guru dari awal sampai akhir, ya saya mengamalkan taklim, tidak bergerak sedikit pun, fokus, karena dari penjelasan yang disampaikan guru kalau kita fokus mudah masuk, ilmu itu akan menyerap. Jadi saya masih ingat ketika guru-guru saya menjelaskan ilmu. Itu sampai sekarang itu memori, daya ingat tentang uraiannya itu masih melekat gitu. Karena apa ya? Pada saat ngaji pikirannya fokus sehingga transfer ilmunya itu bisa terkoneksi dengan baik.
Nah, kemudian direkam oleh otak kita, akhirnya otak kita ini ya memorinya ini ya bisa memiliki daya ingat yang kuat. Nah, ini pentingnya mengikuti akhlak ulama-ulama terdahulu gitu. Kalau kita lepas dari akhlak seperti ini ya sangat sulit gitu, sangat sulit gitu. Apalagi zaman sekarang fokus anak itu sudah sangat susah ya untuk diajarin, walaupun sama-sama mendengar, karena nggak ada fokus itu pasti ilmu susah untuk masuk. Nah, ini menjadi ya tantangan di zaman sekarang ini gitu. Jadi ini kritik sebagai masukan lah ya. Banyak orang yang ziarah tapi sebatas ziarah adi. Ya, tahlilan, selesai tahlilan, selesai tidak pernah melakukan perenungan atau tadkiroh di dalamnya. Ya. Ini yang terjadi pada zaman mu'alif. Zaman sekarang juga banyak. Lah, mu'alif memberikan celah untuk mengingatkan kita, ya ziarah ya oke, tahlil ya oke, tapi sisakan waktu 5 menit untuk tafakur ya, bagaimana proses beliau menjadi tokoh yang hebat, bagaimana proses beliau dalam riyadhah mujahadah sampai menjadi arifin billah, bagaimana ketahanan beliau ketika menghadapi ujian dan cobaan gitu. Nah, ini harus menjadi inspirasi kita, yang akhirnya ziarah itu menjadi energi positif. Pasca ziarah punya semangat yang baru, punya inspirasi yang baru. Nah, ini yang disebut oleh mu'alif bahwa ada keteladanan yang tersimpan di balik ziarah ya makam-makam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Au indah tamamis syahri khaufan, karena takut minta goyir khotir ahlil mayit, karena perubahan lintasan ahli mayit. Masalan, seumpamanya la siyama, terlebih ingkana jika ada lahum bagi mereka alaihim atas mereka hakun hak fi ziaratihim pada ziarah mereka, walad dahu ya. Waladahu siapa anaknya, au abahu atau bapaknya, lama mata pada saat meninggal gitu. Jadi supaya kita ada nilai lebih ya dalam ziarah ya, tentu kita bisa dibarengi dengan tafakur tadi. Misalkan ziarah di makam bapak kita ya, di situ kita akan terbuka memori kita. Oh iya, proses perjalanan kita ya dulu dari sekarang remaja, kanak-kanak sampai bayi, kemudian sampai ya prabayi gitu. Akhirnya kita punya kesadaran, oh iya ya ternyata hidup itu dari tidak ada menjadi ada, nanti akan kembali menjadi tiada gitu. Kan dulu kita tidak ada, terus diproses oleh Allah di dalam rahim ibu ya. Di situ ada 2 orang yang sangat berjasa, yaitu bapak ibu kita. Kemudian kita proses lahir, juga bapak ibu kita yang berjuang keras ya. Kemudian setelah itu menjadi tiada. Nah, ini jika direnungi juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Wa kana akhiru man ra'aituhu amilan bihadal khuluq. Ya, kemudian mu'alif menjelaskan, aku pernah melihat ada orang yang mengamalkan ya terkait dengan hadis Nabi tadi ya, ziarah tapi disertai tadkirah, yaitu Sayyidi Muhammad bin Anan rahimahullah ta'ala. Karena ada siapa Sayyidi Muhammad bin Anan yazuru ziarah
al-Qurafata di Qurafah wa ghairaha kula yaumi Jum'atin pada setiap Jum'ah wa kana yazuru maka dia ziarah man arafa yaitu pada orang yang arafa dia kenal minal amwati dari orang-orang yang telah mati wa man lam ya'rif dan orang-orang yang tidak dikenal ini. Jadi Muhammad bin Anan ini selalu ziarah tiap hari Jumat baik di makam orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Nah, terus apa yang menarik dari ziarahnya Sayyidi Muhammad bin Anan? Wa kana dan ada siapa Sayyidi Muhammad bin Anan yabki menangis itu ziarah tapi sampai bisa menangis. Awwala ma yarul kubur pada saat dia melihat kuburan gitu. Jadi pada saat melihat kuburan itu beliau langsung meneteskan air mata. Wa yaqulu dan berkata siapa Sayyidi Muhammad bin Anan adzikr al-warida yang berlaku fi dzalika pada tersebut. Summa yaqul kemudian berkata siapa Sayyidi Muhammad bin Anan ma minhum min ahadin illa wa yastai ayusalli rakaataini au yaqulu la ilaha illallah walau marra. Jadi Syekh Sayyidi Muhammad bin Anan ini ya pada saat mendekati makam itu sudah nangis gitu ya. Terus beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang sudah dikubur ini, yang sudah meninggal ini ya di kuburan ini itu semua ingin seandainya ada kesempatan balik lagi di dunia dia akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Au yusolli rakaat ini paling tidak dia akan sholat 2 rakaat. Gitu. Karena baru sadar nilai istimewanya pada saat dia meninggal. Kenapa dulu aku tidak sholat 5 waktu secara tertib? Gitu. Kenapa dulu saya enggak puasa 30 hari kok hanya puasa di awal dan akhir gitu. Jadi muncul penyesalan-penyesalan ini. Au yaqulu la ilaha illallah atau mereka pasti rindu bisa zikir kalimat la ilaha illallah walau marrah gitu. Ternyata zikir la ilaha illallah pada saat masih hidup itu memiliki nilai istimewa. Dan nilai istimewa itu dilihat oleh orang-orang yang berada di alam kubur. Maka mereka ingin kembali ke dunia ya walaupun hanya dikasih kesempatan zikir la ilaha illallah walaupun sekali itu mereka sudah senang. Sebab ya berdasarkan hadis Nabi keistimewaan la ilaha illallah itu apa? Mangkola la ilaha illallah dakhala hitsni. Barang siapa yang berzikir la ilaha illallah dakhala hitsni, masuk pada bentengku. Coba kalau zikirnya itu 100 kali ya. Maghrib 100, subuh 100 misalnya. Nah, ini sudah memiliki nilai istimewa. Sekali saja itu sudah istimewa, apalagi sampai 100 kali. Ya 200 kali maghrib dan subuh. Waman dakhala hisni amin amin hadzabi, ternyata efek dari orang yang ahli zikir la ilaha illallah itu masuk dalam benteng Allah dan dijamin aman dari siksa api neraka. Nah, itu dirasakan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup ya nafsunya masih dominan, diajak zikir berat, diajak sholat subuh berjamaah nafsunya berat gitu. Diajak sholat sunnah berat
Ini nafsu. Tapi kalau kita bisa mengalahkan, menundukkan, ya tentu kita menjadi merdeka. Tantangan kita ini kan setiap orang itu kan ada nafsunya. Nah, nafsu ini nggak seneng kalau dia itu rajin ibadah, rajin amal soleh, itu nggak seneng. Pasti digoda, pasti dibelokkan. Nah ini kalau orangnya sadar, oh iya ini nafsu ya, harus kita lawan. Jadi ini kesaksian Syekh Sayyidi Muhammad bin Anas. Jadi akhirnya menjadi inspirasi buat Sayyidi Syekh. Oh iya, alhamdulillah saya masih hidup. Setelah ziarah, alhamdulillah masih hidup. Maka akhirnya bisa sholat berjamaah dengan istiqomah, bisa zikir dengan istiqomah. Sebab kalau sudah ya masuk di liang lahat, dikubur, sudah tidak ada ingkota Allahu amal, semua sudah putus. Gini. Nah ini contoh perenungan yang dilakukan oleh Sayyidi Muhammad bin Anas. Akhirnya setelah ziarah ada inspirasi baru untuk lebih istiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu li ashabi, kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya, istahnamu umurakum, perkayalah umurmu. Maksudnya umurmu diperkaya dengan apa? Dengan amal soleh. Ya, umur yang barokah. Ya, itu umur setiap orang itu kan variatif, beda-beda. Tapi kalau umur yang barokah, itu umur yang aktivitasnya digunakan untuk kebaikan, amal soleh dan ibadah. Sama-sama 24 jam dalam sehari. Tapi kalau umur yang barokah minimal 8 jam tidur, selisihnya itu digunakan untuk ma'isyah, ya, kerja, kemudian sisanya untuk ibadah. Porsi maksiat ya hampir sedikit dan zero. Nah ini umur yang barokah. Tapi umur yang tidak barokah, ya umurnya bisa panjang, tapi sholat males, ibadah males, gitu. Lebih mudah mengikuti hawa nafsu. Nah umur-umur yang seperti ini umur yang mengantarkan kepada pintu neraka. Ini yang umur yang nggak barokah. Maka kalau kita mendoakan orang yang ulang tahun, ya doakan mudah-mudahan diberikan sisa umur yang barokah. Karena sisa umur yang barokah itu sisa umur yang digunakan untuk amal soleh dan ibadah sampai titik akhir. Ya, ajal menjemput dan dalam keadaan tetap iman, Islam, ihsan dan husnul khotimah. Ini umur yang barokah itu. Jadi jangan sampai kita mendoakan mudah-mudahan panjang umur. Ya panjang umur sih boleh, kalau kepanjangan nggak barokah kan repot juga gitu. Itu. Jadi beliau mengingatkan teman-temannya seperti itu. Jadi kemudian berikutnya, idza zarul maqbarah yabki. Ini ada seorang ulama lagi yaitu Yazid Ar-Raqasi rahimahullah taala. Idza zarul maqbarah, apabila ziarah siapa Yazid al-Maqbarah kuburan, yabki, beliau nangis, yaqulu wa yaqulu, dan berkata, bi ayyi a'malikum, dengan amal apapun, ihtabattum, ya, menjadi senang, au istabsyartum, atau memberi kabar gembira kepadamu, summa yusyarrihu, kemudian menjerit, menangis, ya, misla yusyarrihu sur, sebagaimana menjeritnya yaitu sapi, maksudnya karena saking takutnya kepada akhirat itu. Jadi satu sisi ketika kita mengamalkan kebaikan ya ada optimisme, ada rojak harapan. Mudah-mudahan
ya amal solehnya lebih dominan, mudah-mudahan husnul khotimah itu. Wa kana Hisam at-Tastawi rahimahullah taala idza zaro, apabila ziarah al-maqabir, beberapa kuburan, wa roja'a, dan kembali siapa Hisam ila darihi, ke kampungnya, yamkusu, dia diam, ayaman, beberapa hari, layastadiu, tidak memberikan cahaya, bisirojin, dengan lampu. Jadi Syekh Hisam ini unik ya dalam mengambil tadkirah pada saat ziarah, yaitu beliau setelah ziarah itu masuk ke kamar beberapa hari tidak dikasih lampu. Wa yaqulu, dan Syekh Hisam berkata, atadkuru, apakah kamu ingat, dulmatal kubri, yaitu gelapnya kuburan gitu. Jadi itu sebagai pengingat bahwa nanti kita pasti akan mati dan pasti akan mengalami proses, yaitu di alam kubur. Kemudian berikutnya, wa kana Umar bin Aziz, ya, dan Umar bin Aziz yazuru kubur abai, yazuru ziarah siapa Umar bin Abdul Aziz kubur abahi, kuburan bapaknya, min Bani Umayyah, dari Bani Umayyah, wa yaqulu, dan dia berkata, ka'annakum ya abai lam tusyariku ahlad dunya fi ladzatin wala naim. Ka'annakum, seolah-olah engkau ya abai, wahai bapakku, lam tusyariku, engkau tidak pernah bersekutu ahlad dunya, dengan ahli dunia, fi ladzatin, pada kenikmatan, wala naimin, dan tidak dengan kenikmatan. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah yang paling zuhud, yang paling warok ya di dalam hidupnya. Sehingga beliau ketika ziarah ya di makam bapaknya, ya wahai bapakku, ya artinya terinspirasi dari proses hidup bapaknya yang tidak pernah berkumpul dengan ahli dunia, ya, dan juga tidak pernah menikmati ladzatnya dunia dengan berlebih-lebihan, wala naim, dan juga tidak pernah menikmati kenikmatan dunia secara berlebih-lebihan. Jadi hidupnya warok, zuhud, sederhana. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu lil kubur, dan ada siapa Umar bin Abdul Yaqul, berkata, lil kubur, bagi kubur, ma ahsana dhawahirukum wa inna dhawahi fi bawatinikum. Ya, tidak ada yang menarik ya bagian luarmu, ya kuburan kan kalau di Arab itu kan hanya batu ya. Nah, kalau di Indonesia ya ada kayu atau bentuk-bentuk lain gitu. Lah, menurut beliau enggak ada menarik ya, dari aspek duri enggak ada menarik. Akan tetapi yang sangat menarik itu fi bawatinikum, yaitu orang-orang yang ada di dalam kubur. Nah, orang-orang yang di dalam kubur itu hanya ada dua kondisi. Apakah dalam keadaan nikmat kubur atau dalam keadaan siksa kubur. Hanya ada dua pilihan. Kalau posisinya orang yang di alam kubur dalam nikmat kubur, ya tentu senang, alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang berada di kuburan dalam posisi siksa kubur, itu tiada hari ya tanpa siksaan. Nah, ini yang menjadi kesedihan. Ini yang menjadi dawahi. Waru al-Hasan al-Basri, dan melihat siapa Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, rajulan, laki-laki, yadhaku, yang tertawa, fil maqabir, di kuburan. Ini Hasan bin Basri pernah melihat ada orang yang tertawa-tawa di kuburan. Faqala lahu, kemudian dia berkata, amma balagaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakruduha indal maqabir. Syekh Hasan al-Basri negur, apa yang membuat kamu tertawa-tawa? Sementara Rasulullah itu enggak suka
orang yang tertawa di atas kuburan. Sebab ya kalau orang yang diberikan anugerah kasaf ya seperti Nabi bisa melihat kondisi orang-orang yang berada di dalam kuburan, apakah dalam posisi nikmat kubur atau siksa kubur. Ini kalau orang diberikan anugerah kasaf bisa melihat gitu. Nah, para sufi dan orang-orang soleh ini banyak yang diberikan anugerah itu. Nah, termasuk Syekh Hasan Al-Basri negur di atas kuburan kok ketawa gitu. Enggak mau melakukan sebuah perenungan gitu. Wa kana Sufyan As-Tsauri, dan ada Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala yaqulu yuftanul mayyit fi qabri sab'ata ayamin. Menurut Sufyan As-Tsauri bahwa mayit itu ya akan diuji fi qabri di dalam kuburnya sab'ata ayamin selama 7 hari. Jadi dalam masa 7 hari ini ya masa proses, kalau di kepolisian itu BAP, ditanya mungkar nakir ya, bagaimana soal ibadahmu, keimananmu ya, tauhidmu, muamalahmu, semua ya ditanya dan nggak bisa mengelak sedikit pun gitu. Ini sab'ata ayamin. Nah, ini perlu membutuhkan doa bagi yang punya anak soleh, tentu bahagia ya karena anak-anaknya selalu mendoakan gitu. Tapi bagaimana kalau ada orang yang tidak punya anak yang soleh ya, tentu yang ada adalah penyesalan itu. Walidzalika istahabbu atasyadduq anhu aw sab'ata ayyam musyahadatan lahu. Karena itu kenapa 7 hari ini menjadi penting, karena akhirnya banyak orang yang mengetahui bahwa selama 7 hari ini seorang mayit sedang mengalami proses menghadapi pertanyaan mungkar nakir, tentu membutuhkan doa dan membutuhkan sedekah itu. Karena itu bagi ahli waris ya, anak cucu atau istri yang ditinggalkan, mereka atasadduq anhu, dia bersedekah gitu. Anhu atas nama si mayit. Ya, caranya apa? Ya kita sudah dibuatkan tradisi yang cukup bagus gitu. Jadi tahlil 7 hari ya, ini kalau berdasarkan penjelasan Syekh Sufyan As-Tsauri ini ya, dan beliau adalah orang-orang yang dicintai Allah, yaitu ya diyakini oleh orang-orang yang memahami ya bahwa ada siksa kubur gitu. Nah, kemudian dalam tahlil 7 hari ini sebagai momen ya kita mengundang tetangga kiri kanan kemudian untuk mendoakan. Nah, doa ini diperlukan oleh orang yang sudah meninggal. Yang kedua, kita memberikan air putih atau teh atau kopi atau jajanan atau makan kepada orang yang datang ke rumah kita mendoakan tahlilan, diniatkan itu sebagai sedekahnya si mayit. Ini sangat menjadi penolong bagi orang yang sudah meninggal. Musa'adatan lahu, karena menjadi musa'adah, penolong lahu baginya. Wa kan Abdullah bin Umar, dan ada siapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, berkata, marortu, aku lewat ala makbaratin, pada satu kuburan, faraitu, maka aku melihat sahson, seseorang, kharijan, keluar, min qabrihi, dari kuburnya, yatalahabu, bulat-bulat ya. Bulat-bulat itu bahasa Jawa ya, yaitu orang keluar dari kuburnya dalam keadaan terbakar oleh api ya, naron. Min firqihi ila qadamihi, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Nah, ini contoh orang yang diberikan anugerah kasaf
Ya, seperti Nabi itu kan diberikan anugerah kasab bisa melihat kondisi orang yang ada di alam kubur. Nah, ini Syekh Abdullah bin Umar juga diberikan anugerah kasab melihat pada satu kuburan, ya, yaitu seseorang yang keluar dari kubur dalam keadaan ya terbakar oleh api yang membara dari ujung rambut sampai ujung telak kuku. Faqala, maka dia berkata, ya Abdullah, gitu. Ya Abdullah, ya Abdullah. Jadi si mayit ini memanggil, ya Abdullah, ya Abdullah, iskini, aku minta minum, berilah minum aku ma'an air, gitu. Jadi nangis minta diberikan air. Fala adri a'rafani bi ismi, aku tidak tahu kok ngerti namaku, gitu kan. Ini Syekh Abdullah. Amnadani kama yunadir rajul al-gharib, sebagaimana dia mengundangku, yaitu orang laki-laki yang tidak aku kenal yang memanggilku juga. Fa'aratu an askiyahu, kemudian aku ingin mengambilkan air untuk memberikan minum kepada si mayit. Faqalal malak, dan berkata, tiba-tiba ada malaikat al-muwakkilu bih, ya, yang mewakilinya, la taskihi, gitu. Jangan kamu kasih minum, gitu. Wa ma zala yadribuhu bisauti hatta roja ila kubrihi, dan malaikat tersebut ya melarang dikasih minum, gitu. Terus si mayat tersebut dipukul ya dengan cemeti. Ya, cemeti itu ya dengan alat yang untuk mencambuk mayit ini, hatta roja'a ila kubri, sampai akhirnya kembali ke kuburan. Fantobako alaihi, ya kemudian ya masuklah kembali lagi ke dalam kuburan. Nah, ini contoh kasafnya seorang wali, gitu. Bagi yang percaya boleh, bagi yang tidak percaya ya monggo. Tapi orang-orang yang diberikan anugerah kasab ini ya hanya orang-orang yang memiliki kekhususan, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, ya, kalau kita ziarah ya hendaklah gunakan waktu sesaat untuk tafakur, merenung, supaya kita mendapatkan tadkirah, mendapatkan iktibar pasca ziarah, sehingga menjadi inspirasi baru kita, baik untuk urusan perjuangan kita memiliki semangat baru, baik untuk ibadah kita bisa juga memiliki keteladanan baru, gitu, sehingga ada energi positif pasca ziarah. Ini yang dimaksud oleh mu'alif, bahwa ziarah itu ya berdasarkan hadis Nabi sangat dianjurkan. Karena apa? Karena dapat memberikan kesadaran, ya, dapat memberikan pencerahan, supaya kita ingat bahwa kita juga suatu saat akan mati, sehingga dengan demikian kita bisa mempersiapkan diri dengan cara yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat.